Gugurnya Sultan Maulana Muhammad di medan pertempuran Banten dan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur sadayana. Setelah wafatnya Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten diserahkan ke putranya, yaitu Pangeran Muhammad yang berumur 9 tahun. Dengan sangat muda, Pangeran Muhammad dinobatkan sebagai Sultan Banten ketiga dengan gelar Ratu ing Banten. Kanjeng Maulana Muhammad setelah dewasa, dalam sejarah masa hidupnya, dikenal sebagai pribadi yang soleh dan alim. Ia mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk kesejahteraan rakyat dan tegaknya ajaran Islam di bumi Banten. Ia merupakan murid kesayangan sekaligus putra angkat dari Syekh Muhammad Madanissah asal Madinah. Tibanya Syekh Madanissah di Kesultanan Banten, yang kemudian beliau diangkat salah satu penasehat kerajaan sekaligus guru agama Islam di Keraton Banten. Karena jasa dan pengabdiannya dalam mengajarkan ilmu ajaran Islam dan membentuk karakter Maulana Muhammad yang alim dan soleh, dan kemudian Syekh Madanissah diberi gelar Kiai Dukuh atau Pangeran Kasunyatan. Sebagai penguasa Banten, Kanjeng Maulana Muhammad memiliki cita-cita seperti sultan-sultan sebelumnya, yakni memperluas wilayah kekuasaan Banten dan menyebarkan dakwah Islam dengan cara menguasai sisa daerah kekuasaan Pajajaran dan Palembang. Intrik politik di dalam Kesultanan Banten pun sangat kuat, memprovokasikan Kanjeng Maulana Muhammad untuk menyerang dan menaklukkan Palembang, yang dimana Palembang pada saat itu dikabarkan sebagai daerah yang masih beragama Hindu-Buddha, yang dipimpin oleh Raja Sriwijaya, dan itu dijadikan alasan utama untuk menaklukkan Palembang. Dan dorongan diperkuat oleh petinggi-petinggi Banten dalam rencana penaklukannya. Dari beberapa kisah dan sejarah, alasan untuk menaklukkan Palembang diduga kuat adanya pengaruh dan dari permintaan Pangeran Pangiri atau Pangeran Mas. Beliau adalah cucu dari Sunan Prawoto, Sultan Demak, yang tidak lain merupakan saudara atau kerabat dari jalur pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin dengan Putri Demak. Pangeran Pangiri yang tidak memiliki kekuasaan apapun di Demak berhasrat ingin menjadi seorang penguasa dengan menjadikan Palembang sebagai taklukan Kesultanan Banten. Maka ia pun berkesempatan bertahta di Palembang. Upaya penyerangan penaklukan Palembang oleh Kesultanan Banten semata-mata atas tujuan spiritual atau upaya penyebaran ajaran Islam. Namun tidak dipungkiri jika di dalamnya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Karena pasalnya, pada saat itu daerah Lampung sudah bergabung dengan Banten. Intrik politik sangat kuat yang mampu memprovokasikan Kanjeng Maulana Muhammad di dalam pemerintahan Banten untuk menaklukkan Palembang. Sebelum berangkat untuk menyerang ke Palembang, Kanjeng Maulana Muhammad menemui sang guru, Syekh Madanissah, untuk meminta izin serta restu untuk melakukan peperangan. Penyerangan ke Palembang, pihak Banten membawa pasukan darat dan pasukan laut, dan tercatat sekitar 200 armada laut dikerahkan oleh Kesultanan Banten yang dibantu Lampung dan Sekuti, yang berangkat melalui darat menuju Banten. Setibanya di Palembang, kemudian Banten mengepung Palembang dari sisi laut dan dari sisi darat, hingga pertempuran yang hebat pun terjadi. Para prajurit Banten yang bergerak di darat berhasil menembus sisi Palembang. Prajurit Banten yang menguasai taktik perang, yang akhirnya prajurit Palembang kewalahan untuk menghadapi pasukan darat Banten. Dengan demikian, pasukan darat optimis mampu mengalahkan Palembang. Namun di sisi lain, pertempuran di jalur laut
pasukan Banten kewalahan untuk menghadapi armada laut Palembang. Dan Palembang pada masa Sriwijaya yang sangat terkenal kekuatan armada lautnya. Pada kejayaan Sriwijaya, salah satu kerajaan besar yang memiliki armada laut paling kuat yang mampu berkuasa di Nusantara. Pertempuran di jalur laut terjadi di Sungai Musi hingga berhari-hari lamanya. Pertempuran di jalur laut yang begitu sangat sengit. Armada Laut Banten yang dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Muhammad dengan gagah berani melakukan penyerangan. Meski serangan demi serangan dilancarkan, namun armada Laut Banten tidak mampu menghancurkan armada Laut Palembang, dan banyak korban dari kedua belah pihak yang tak terelakkan. Pasukan armada Laut Palembang yang mempunyai kekuatan dan menguasai medan pertempuran dengan baik, dengan terus-menerus melakukan serangan demi serangan. Akhirnya, pasukan Laut Banten semakin terdesak dan pasukan Palembang mampu berhasil melumpuhkan Kanjeng Maulana Muhammad dan beliau gugur di medan pertempuran. Dengan adanya kabar Kanjeng Maulana Muhammad gugur, akhirnya pasukan darat yang sudah menguasai ibu kota Palembang, akhirnya pasukan darat dan laut menarik mundur dan menerima kekalahan. Kemudian, Kanjeng Maulana Muhammad, pemimpin yang masih muda, yang terkenal alim dan pemberani. Akhirnya beliau disemayamkan di komplek Masjid Banten yang kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Seda Ing Rana.